Selamat mengikuti sarasehan ibu-ibu yang saya kasihi. Selamat mengikuti sarasehan di Merauke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya minta maaf kalau saya tidak bisa sampai ke Merauke karena saya baru menjalani operasi dan tubuh saya Tuhan sudah sembuhkan, tetapi pemulihan kesehatan, kekuatan belum sempurna. Sehingga saya tidak mampu mengadakan perjalanan dari Tuban sampai ke Merauke. Keadaan seperti itu pun tidak menghambat saya untuk membagi berkat firman Allah untuk ibu-ibu semua. Dan saat ini saya ingin membagi berkat firman Allah kepada ibu-ibu melalui cara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mulaikan dengan doa. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah dan berkat-berkat-Mu. Kalau kami ada sekarang semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi ibu-ibu semua yang akan mendengar kebenaran firman Allah dari sesi Inside Out yang akan kami bawakan. Biar Roh Kudus bekerja, urapan Allah itu ada di tengah-tengah kami semua. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang mengganggu kami dalam kami mendengar firman Allah, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biar sukacita sorga, suasana sorga menguasai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, dari sesi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah keluarkan yang baik agar semua orang melihat. Dari Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hati kita keluarkan. Kebaikan hati kita tunjukkan. Alkitab katakan Tuhan sudah dekat. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, di saat-saat kita menantikan Tuhan Yesus datang kali yang kedua, tunjukkan kebaikan hatimu kepada semua orang. Keluarkan kebaikan hatimu kepada semua orang. Dari Filipi 4 ayat 2 sampai ayat 9 ada beberapa pembahasan tentang hati. Kita akan baca Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi
Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dari Filipi 4 ayat 2 sampai ayat 9, keluarkan yang baik agar semua orang melihat. Kita dapat mengeluarkan yang baik sesuai dengan ayat mas yang kita baca di Filipi 4 ayat 25. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9 ada 7 bentuk hati. Yang pertama, hati yang bersahabat. Yang kedua, hati yang bersukacita. Yang ketiga, hati yang baik. Yang keempat, hati yang berdoa. Yang kelima, hati yang damai. Yang keenam, hati dan pikiran yang positif. Yang ketujuh, hati yang penuh pengajaran firman Allah. Mari kita semua belajar untuk mengerti bagaimana hati yang bersahabat. Ibu-ibu semua sudah terima materinya dan sudah saya kirim, mungkin bisa dibaca dari Filipi 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus hendaknya memiliki hati yang bersahabat. Luar biasa kita mau punya hati yang bersahabat. Bukan hati yang keras, bukan hati yang panas, tetapi hati yang bersahabat. Nasihat dari Rasul Paulus untuk Euodia dan Sintike adalah supaya sehati dan sepikir. Mereka semua adalah penginjil-penginjil yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Supaya mereka menjaga persahabatan dengan baik. Peringatan, jangan sampai nama-nama terhapus dari kitab kehidupan karena konflik, karena kemarahan, karena pertengkaran, karena konflik yang berkepanjangan dan permusuhan yang tidak berujung. Mari ibu-ibu semua, pada saat ini kita mau membawa hati kita, hati yang bersahabat. Hati yang bersahabat. Hati yang bersahabat adalah di dalamnya tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Dalam Roma 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dari ayat ini kita bisa belajar hati yang bersahabat adalah menyukai kehidupan yang rukun, kesatuan,
yang di dalamnya satu hati, satu suara dengan tujuan mempermuliakan Allah. Hati yang bersahabat dapat menerima satu dengan yang lainnya karena kemuliaan Kristus. Mari kita yang ada tunjukkan, keluarkan yang baik. Kita akan mengeluarkan hati yang baik kepada semua orang. Sehingga hidup kita tidak membuat konflik, tidak membuat pertengkaran, tidak membuat kericuhan, tetapi yang ada kita di dalam kerukunan. Karena Alkitab katakan semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Kita baca dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang yang punya hati yang bersahabat tidak egois. Orang yang hatinya bersahabat tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang hatinya bersahabat dapat menerima semua orang untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang hatinya bersahabat tidak mudah tersinggung dan tidak menimbulkan pertengkaran. Kita akan baca lagi dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai dengan ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Keluarkan yang baik ketika hati kita, hati yang bersahabat, yang keluar adalah persahabatan, kerukunan, dapat menerima semua orang, dapat hidup dalam kerukunan. Yang kedua, hati yang bersukacita. Kita akan belajar bersama bagaimana kita punya hati yang bersukacita. Kalau hati kita susah, yang keluar menyusahkan orang. Kalau hati kita marah, kita akan menjadi orang-orang yang gampang tersinggung dan mudah terbakar, cepat marah. Tapi kita mau belajar dari Alkitab Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Di ayat 2 sampai 3 dijelaskan, miliki hati yang bersahabat. Yang kedua, hati yang bersukacita. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Wow, luar biasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.
ketika hati kita bersuka cita, yang keluar pancaran hidup sukacita. Dan kita dapat membuat komunitas kita ada di dalam situasi hidup yang penuh sukacita. Ibu-ibu, bagaimana cara kita untuk bersukacita? Kita lihat dulu dari materi yang sudah saya kirim ke Merauke dan mungkin sudah dicetak di buku-buku acara. Hati yang bersukacita akan terpancar keluar melalui sikap hidup yang tetap bersukacita. Wajah yang bersukacita bukan muram seperti Kain. Paulus mengingatkan untuk semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Ada cara untuk kita bersukacita. Yang pertama, menuruti perintah Yesus. Yang kedua, melihat Yesus. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Firman Allah katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita hidup di dunia ini masih banyak dengan permasalahan hidup yang belum terselesaikan. Tetapi bagaimana di tengah-tengah masalah hidup kita dapat bersukacita. Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai ayat 11 menjelaskan belajarlah untuk menuruti perintah Tuhan. Ketika kita menuruti perintah Tuhan, firman Tuhan katakan di ayat ini supaya sukacitaku, sukacita yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kamu dan sukacitamu penuh. Dunia tidak bisa membuat kita bersukacita. Kesenangan, kekayaan dunia tidak bisa membuat kita bersukacita. Tetapi kita akan bersukacita dan sukacita kita penuh kalau kita semuanya hidup menuruti perintah Yesus. Dan yang kedua, melihat Yesus. Ketika pandangan rohani kita dan penglihatan kita tertuju kepada Yesus, kita akan mampu bersukacita meskipun kita hidup di dunia ini dengan banyak berbagai macam masalah. Kita akan lihat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di situ di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana
kita memiliki hati yang bersukacita sangat ditentukan kepada ketaatan kita terhadap firman Allah. Ketika kita taat kepada firman Allah, sukacita Tuhan itu memenuhi hidup kita. Dan ketika kita menjalani hidup ini, pandangan rohani kita, penglihatan rohani kita melihat Tuhan Yesus, kita akan bersukacita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan mata kita tertuju kepada dunia, membuat hati saudara galau, susah, takut, khawatir, cemas. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Murid-murid Yesus melihat Yesus sangat bersukacita, itu tertulis dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Dan ketika kita masuk dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, iman kita menjadi sempurna. Mari ibu-ibu yang ada, untuk kita mengeluarkan sesuatu yang baik dari dalam keluar yang baik. Milikilah hati yang bersahabat, hati yang bisa menerima semua orang, dan yang kedua hati yang bersukacita. Bagaimana sukacita itu memenuhi hati kita? Taat kepada perintah Yesus, tetap memandang dan melihat Yesus. Yang ketiga, hati yang baik. Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hatinya bersahabat, hatinya bersukacita. Kita masuk yang ketiga, hati yang baik. Bagaimana kita dapat membuat hati kita baik? Hati kita baik ketika hati kita terang. Karena terang berbuahkan kebaikan. Ketika hati kita baik, yang keluar dari hidup kita adalah perkataan yang baik, sikap hidup yang baik, cara pandang yang baik. Karena apa? Hati kita terang, hati kita menjadi baik. Yang keempat, kita akan belajar melalui firman Allah, hati yang berdoa. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hati yang khawatir akan memberi pengaruh tidak baik kepada orang lain. Sukar untuk dapat bersyukur. Bila seseorang ada dalam kondisi hati yang khawatir dan dipenuhi dengan rasa khawatir, maka yang keluar dari hidupnya adalah sikap yang tidak baik. Karena apa? Hatinya khawatir. Bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran yang seringkali muncul di hidup kita? Filipi 4 ayat yang ke-6, berdoa. Firman Allah katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan berdoa hati kita bahagia. Dan kalau hati kita bahagia, kita dapat membahagiakan orang lain. Kita buka dalam kitab Lukas pasal yang ke-9
ayat 28 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sesudah itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Di tempat mana mereka berbahagia? Di tempat mereka berdoa. Karena di Lukas pasal yang ke-28 katakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Sehingga di ayat 33b, apa yang dikatakan Petrus? "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Mari ibu-ibu yang ada, milikilah hati yang berdoa. Kekhawatiran, kecemasan, masalah hidup itu boleh selalu mengganggu kehidupan kita. Tetapi bagaimana kekhawatiran itu tidak mengganggu mental kita, tidak mengganggu jiwa dan roh kita. Alkitab katakan dalam Filipi 4 ayat 6, berdoa. Hati yang berdoa, Alkitab katakan bahagia. Sehingga ketika hati kita selalu memiliki hati yang berdoa, yang keluar adalah sikap-sikap hidup yang dapat membahagiakan orang lain. Kita akan lihat materinya yang sudah dicetak dan dibagi ke ibu-ibu semua. Ketika Petrus dan Yohanes dan Yakobus dibawa oleh Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa, Petrus sangat menikmati sekali, sehingga Petrus berkata kepada Yesus, "Betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Hati yang berdoa akan mengusir semua bentuk kekhawatiran. Hati yang berdoa memberi dampak keluar sikap hidup yang dapat membahagiakan orang lain. Betapa indah ketika ibu-ibu semuanya memiliki hati yang berdoa. Sehingga kita bahagia. Orang yang dekat dengan kita dapat menikmati juga kebahagiaan. Seperti Petrus berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Yang kelima, hati yang damai. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, tetapi ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita, yang terpancar keluar dari hidup kita adalah sikap damai. Yang keluar adalah damai. Hati yang damai keluar sikap hidup yang suka berdamai
dengan semua orang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Kalau hati kita damai, orang melakukan apapun saja kepada kita, kita akan menutupi, kita akan menunjukkan sikap hidup yang damai dan mendamaikan. Bagaimana cara untuk kita memiliki hati damai? Tujuan hidupnya adalah kerajaan Allah, bukan dunia. Orientasi hidupnya bukan soal makanan dan minuman. Kita akan buka dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di materi yang ibu-ibu terima, bila goal atau sasaran hidup ini adalah kerajaan Allah, bukan perkara-perkara dunia, hati akan menjadi damai sejahtera. Dari hati yang penuh damai sejahtera akan berdampak pada sikap hidup yang selalu membawa damai. Yang keenam, hati dan pikiran yang positif. Ketika hati kita negatif, berarti kita melihat segala sesuatu tidak baik, menanggapi segala sesuatu tidak baik, mendengar segala sesuatu tidak baik. Karena itu kita akan membuat hati dan pikiran kita positif. Dan kita mau dikerjakan oleh firman Allah supaya hati kita menjadi hati yang bersahabat, hati yang bersukacita, hati yang baik, hati yang berdoa, hati yang damai. Yang keenam, hati dan pikirannya positif. Kita buka Alkitab kembali dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Luar biasa sekali. Kita mau hati kita dan pikiran kita positif. Artinya dapat berpikir positif. Yang masuk di hati dan pikiran adalah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Itulah yang kita konsumsi, itulah yang masuk di hati kita. Supaya yang keluar dari sikap hidup kita adalah perkataan yang positif, pikiran yang positif, gaya hidup yang positif, perbuatan yang positif. Kita akan baca dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-15. Demikian, bagi orang yang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Kalau suara hati kita najis, berarti yang keluar dari hati kita adalah yang najis. Tapi kalau suara hati kita positif, suara hati kita benar, suci, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar, kebajikan yang patut dipuji, semua masuk di hati kita.
yang keluar adalah kebenaran, yang keluar yang mulia, yang keluar keadilan, yang keluar yang suci, yang keluar yang manis, yang keluar adalah hal-hal yang sedap didengar, yang sedap dilihat. Karena itu kita mau belajar dari ayat ini, Titus pasal 1 ayat yang ke-15. Suara hati yang suci akan keluar sikap yang suci. Suara hati yang najis akan keluar sesuatu yang najis. Yang terakhir ibu-ibu, hati yang penuh pengajaran firman. Wow, luar biasa sekali. Bila ibu-ibu di Sarasehan saat ini hatinya semua dipenuhi pengajaran firman. Yang keluar adalah firman, inside out. Yang keluar dari dalam hati kita, yang keluar adalah firman. Karena di hati kita dipenuhi pengajaran firman Allah. Kita akan baca Filipi pasal 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa. Ayat ini katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dari ayat ini pelajaran-pelajaran firman Allah yang sudah kita terima, kita simpan di dalam hati. Dan ketika hati kita dipenuhi dengan firman Allah, yang keluar adalah gaya hidup yang sesuai dengan firman Allah. Yang keluar adalah sikap hidup yang sesuai dengan firman Allah. Yang keluar adalah perkataan-perkataan firman Allah. Kita akan baca Sakaria 7 ayat yang ke-12, Sakaria 7 ayat 12. Demikian, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ibu-ibu, ketika hati kita keras, digambarkan kerasnya hati kita seperti batu amril. Alkitab katakan hati yang keras tidak bisa menerima firman Allah. Firman Allah gak bisa masuk di hatinya karena hatinya keras seperti batu amril. Kita lihat hati yang keras itu hati yang tidak taat. Hati yang keras itu hati yang suka memberontak. Hati yang keras itu keluar perkataan-perkataan yang suka berbohong. Kita baca Yesaya 30 ayat 9. Yesaya 30 ayat 9. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong. Anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Ketika hati kita tidak dipenuhi dengan pengajaran Tuhan, sikap kita tidak taat. Tidak taat kepada Tuhan Yesus selaku kepala gereja. Tidak taat dengan gembala. Tidak taat dengan pemimpin rohani. Tidak taat. Orang yang hatinya tidak ada firman Allah, kecenderungannya adalah suka berbohong. Pagi ini kita sudah
digarap kerjakan melalui firman Allah. Firman Allah menegur kepada kita, mengajar kita, membentuk kita supaya kita punya hati yang bersahabat, bisa menerima semua orang, hidup di dalam kerukunan dan persahabatan, hati yang bersukacita, yang keluar adalah sukacita, tidak pertengkaran, tidak keresahan, tidak kericuhan, tetapi sukacita, hati yang baik, yang keluar kebaikan-kebaikan, hati yang berdoa. Orang yang hatinya berdoa, hatinya bahagia. Kalau hatinya bahagia, orang yang di sekitar kita ikut berbahagia. Hati yang damai, hati dan pikirannya positif, hati yang penuh pengajaran firman Allah. Dari hati yang baik keluar sikap hidup yang baik. Ayat terakhir kita baca Lukas pasal yang ke-6 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi dari ayat firman Allah pada saat ini kita belajar orang yang baik keluar sesuatu yang baik dari hatinya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, menolong ibu-ibu semua. Dan saya percaya melalui firman Allah saat ini kita dibentuk hati kita oleh kuasa firman Allah. Hati kita dibentuk oleh Roh Kudus untuk kita punya hati yang bersahabat. Untuk kita punya hati yang bersukacita, hati yang baik, hati yang berdoa, hati yang damai, hati dan pikiran yang positif, hati yang penuh pengajaran firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Kita akan berdoa, nanti doa dan penyembahan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Liliana Raharjo. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.